materi, mari kita melakukan permainan terlebih dahulu ya teman-teman, supaya nggak ngantuk lagi. Permainan cukup mudah, ada di 20 menit. Mana aja sesuaikan apabila untuk bilang bentuk 1 kalian bentuk 1 gitu. Paham nggak? Kalau tadi bilang bentuk 2 kalian bentuk 2 kali. Kalau tadi bilang 3 kalian bentuk 3 kali. Yuk coba. Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 1, 2. Nah kalau di sini permainan kalau kita nggak bilang tepuk itu jangan tepuk ketiga. Oke, coba ya teman-teman yuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 3. Konsentrasi ya teman-teman yuk. Lebih fokus lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, 1. Oke, lebih konsentrasi lagi ya, biar lebih cepat masuk ke materinya. Yuk, konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Ayo konsentrasi lagi, sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 2, 3. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, nampaknya teman-teman udah mulai konsentrasi ya. Lanjut aja kita ke materi untuk mengefektifkan. Nah, ini yang kemarin masih ingat? Ada 4 kegiatan bimbingan yang akan Teteh siapkan kepada teman-teman. Yang pertama, Teteh ulang kembali ya. Yang pertama itu ada pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan. Nah, di sini Teteh memberikan pemahaman kalian agar memahami diri kalian gitu, supaya kalian mengetahui karir saya itu cenderungnya kemana. Nah, yang kedua pemantapan orientasi dan informasi karir pada umumnya. Nah, di sini juga kita akan memperkenalkan ke adik-adik tentang informasi karir pilihan karir setelah lulus SMA. Yang ketiga pemantapan pengembangan diri untuk pengambilan keputusan pemilihan karir sesuai dengan potensi yang dimiliki. Nah, di sini juga teman-teman semoga saja dengan adanya materi yang Teteh sampaikan, teman-teman bisa mengenal potensi yang dimiliki oleh teman-teman sehingga teman-teman bisa memilih keputusan karir yang sesuai dan tidak menyesal untuk masa depan nantinya. Nah, yang keempat, orientasi dan informasi terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kepentingan hidup. Di sini juga kita akan memperkenalkan dan memberikan informasi tentang dunia kerja kepada adik-adik untuk memperoleh penghasilan di masa depan nanti. Nah, selanjutnya setelah lulus SMA mau ngapain? Ada yang masih bingung atau udah punya rencana nih buat lulus SMA mau ngapain? Ada yang mau kuliah? Ada yang mau nikah? Ada yang mau bekerja? Macam-macam ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama itu ada kuliah. Ada-ada kan dari SMA ya, jurusan IPS. Ya tentunya kalau SMA itu lebih diarahkan untuk melanjutkan kuliah gitu. Nah, yang kedua tapi tidak menutup kemungkinan adik-adik juga bisa memilih bekerja. Namun saat bekerja pilihlah sesuai lowongan pekerjaan yang dibutuhkan. Kan kalian kan lulus SMA, ijazahnya SMA. Nah, sesuaikan dengan lowongan pekerjaan yang dibutuhkan untuk lulusan SMA. Selanjutnya menikah. Udah ada yang punya calon? Nah, ada pemilihan juga setelah lulus SMA, ada yang mau menikah. Namun harus dipertimbangkan kembali dari segi
tersedia. Biasanya yang masih menerima perusahaan swasta. Bagi kalian yang lulusan SMA, banyak perusahaan swasta yang membutuhkan lulusan SMA. Atau membuat usaha sendiri, dimulai dengan usaha kecil-kecilan. Sesuaikan pekerjaan yang akan kalian pilih dengan kemampuan dan minat kalian. Mengapa harus dengan kemampuan dan minat kalian? Agar kalian tidak menyesal saat bekerja gitu. Gak nyesal kayak di bawah tekanan. Jadi kan pekerjaan sebagian dari kehidupan kalian. Jangan hidup untuk bekerja, tetapi kerja sebagian dari hidup. Nah, untuk selanjutnya kuliah. Nah, penjelasan kuliah ini akan lebih detail ya sama saya, karena teman-teman ini diarahkan untuk kuliah, lanjut kuliah. Bagi sebagian orang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, biasanya sejak SMA sudah membuat perencanaan. Di sini ada kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, bagi adik-adik yang masih kelas 10, kelas 11, mumpung masih banyak waktu gitu, rencanakan dari sekarang agar kedepannya lebih matang kembali gitu pemilihan karirnya. Nah, untuk yang kelas 12 juga dari sekarang jangan sampai ragu gitu dalam pemilihan karirnya. Sesuaikan jurusan yang dipilih dan minat dan kemampuan kalian. Kenapa harus sesuai dengan kemampuan kalian? Agar nantinya tidak di bawah tekanan gitu. Kalau masuk kuliah tidak sesuai dengan kemampuan, kadang suka ada pertanyaan, kayaknya aku salah jurusan ini mah, jangan sampai kayak gitu. Gak apa-apa, gak sesuai dengan kemampuan, namun ntar kalian harus lebih energinya harus lebih banyak gitu untuk belajar di nol lagi gitu. Nah, hal yang harus dipertimbangkan saat pilih jurusan. Yang pertama, pilihkan jurusan yang sesuai dengan kemampuan dan minat kalian. Yang kedua, pertimbangkan juga perguruan tinggi yang akan kalian masuki. Pertimbangkan perguruan tinggi dengan keadaan kemampuan kalian dan keadaan finansial keluarga kalian. Namun jangan ini ya teman-teman, finansial keluarga saya kurang, tapi saya pengen kuliah, jangan putus asa karena di luar sana masih banyak beasiswa yang dapat teman-teman coba gitu. Apalagi kan teman-teman ini pesantren ya, ada hafalan tahfiz, ada. Nah, itu sebagai modal teman-teman untuk memasuki kuliah, karena sekarang tuh yang tahfiz itu lebih dihargai untuk memasuki kuliah dan mendapatkan beasiswa. Pilihlah kuliah yang membuka beasiswa tahfiz gitu. Nah, yang ketiga, lihat gelar dan jurusan kuliah yang akan dimasuki. Gelar itu banyak sekali, ada STR, ada AMD, ada sarjana, ada juga diploma. Nah, pilihlah sesuai dengan kemampuan kalian dan karakter kalian. Misalkan kalian tuh lebih suka teori daripada praktek, maka pilih sarjana. Nah, kalau misalkan kalian lebih suka praktek, pilih diploma. Kan diploma mah banyak prakteknya gitu dibanding dengan teorinya. Tapi sarjana lebih banyak ke kemampuan konsep teori gitu dan peneliti. Tapi ada prakteknya seperti teteh gini gitu. Yang keempat, pertimbangan biaya kuliah. Nah, seperti yang telah kita jelaskan tadi ya, pertimbangkan biaya kuliah, jangan sampai memaksakan kedua orang kalian ketika tidak bisa mampu untuk kuliah. Jangan untuk memaksakan, karena jika dipaksakan gitu ya, sekarang keluarga tidak mampu, sedangkan awal masuk itu udah pinjam sana ke sini, ternyata gak apa akan hambat gitu pada proses perkuliahan kalian. Maka itu harus pertimbangkan kembali biaya kuliah, sesuaikan dengan kemampuan orang tua kalian. Nah, yang kelima, pertimbangkan apakah akan kuliah di luar kota atau di dalam kota. Ada mau kuliah di luar kota? Ada yang mau di dalam kota juga di Tasik? Enggak. Nah, kalau ada mau kuliah di luar kota, dari sekarang persiapkan mental kemandirian kalian. Tapi percaya sama kalian, anak pesantren pada mandiri ya. Amin. Nah, kan biasanya kalau masih sama mama gitu, tinggalnya sama mama sama papa, kan makan terus apa-apa masih sama mama sama papa, nggak masih
menyesuaikan diri, mampu beradaptasi lagi ke kota itu ya. Nah, di sini jika teman-teman mau melanjutkan kuliah, ada perguruan tinggi dibagi menjadi 3 berdasarkan pengelolaan. Yang pertama itu ada PTN. PTN ini perguruan tinggi negeri. Nah, perguruan tinggi negeri ini biasanya bisa masuk ke PTN ini melalui jalur SNBP atau seleksi nasional berdasarkan prestasi. Biasanya ini tuh kayak seleksi dari nilai rapor. Nah, yang kedua ada SNBT, seleksi nasional berdasarkan tes. Kalau ini kayak UTBK gitu. Nah, ketika kalian mau masuk PTN melalui jalur-jalur ini, kalian juga harus mempersiapkan dari sekarang belajarnya yang benar-benar gitu ya. Jangan sampai ntar pas kelas 12 mau ikut tes, nyesel materi ini ternyata keluar pas dulu aku nggak begitu suka, jadi nggak begitu paham. Nah, jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Dari sekarang perbaiki diri kalian dalam proses belajar mengajar, dalam proses belajarnya. Yang ketiga ada ujian mandiri. Nah, kalau ujian mandiri ini lebih sulitnya di biaya gitu. Biasanya lebih mahal. Nah, kalau yang ini yang SNMPN, seleksi nasional masuk politeknik negeri. Terus ada juga SBMPN, seleksi bersama masuk politeknik negeri. Terus ada SPANPTKIN. Tahu nggak SPANPTKIN apa? Apa? Coba. Ya, masuk ke UIN dengan jalur rapor. Nah, yang kedua itu ada PTS, perguruan tinggi swasta. Nah, kalau masuk ke swasta gampang ya, tinggal mengikuti jalur akademik atau tes reguler, atau kalian punya prestasi taktis, boleh tuh masuk ke PTS. Banyak PTS yang membuka jalur beasiswa taktis. Nah, yang ketiga ada PTK, perguruan tinggi kedinasan. Kalau perguruan tinggi kedinasan itu enak ya teman-teman. Tahu gak perguruan tinggi kedinasan kayak gimana? Gimana? Kita jelasinnya sedikit. Kalau perguruan tinggi kedinasan itu kan dikelola oleh pemerintah ya. Itu lulusannya udah dijamin jadi pegawai sipil, jadi gajinya tuh udah terjamin gitu, pekerjaannya udah terjamin ke depannya. Namun kalian juga harus mempertimbangkan untuk masuk PTK ini sulit dari awal tesnya seperti yang pertama ada tahap SKD, seleksi kompetensi dasar. Yang kedua ada seleksi kesehatan kalian, fisik kalian akan dites juga di pas perguruan tinggi kedinasan ini. Nah, yang ketiga ada psikotes juga. Terus yang keempat ada tes Samapta. Nah, tes Samapta ini kalian dites dari segi fisik olahraganya, dari mulai lari, push up, sit up, berenang, itu dites satu-satu. Nah, yang ketiga ada wawancara. Yang keempat ada pantugri. Di akhir itu menjadi penentuan dari peringkat yang paling tinggi. Nah, untuk selanjutnya perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri ini perguruan yang dikelola oleh pemerintah, baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain milik pemerintah. Apa sih kelebihan dari PTN? PTN ini tentunya lebih bergengsi ya teman-teman, lebih dipandang itu lulusan PTN kayak lulusan UNPAD, UGM itu lebih dipandang oleh penerima lowongan kerja dibanding dengan yang swasta, gitu, lebih bergengsi. Nah, PTN juga memiliki kelebihan kelengkapan akademik yang bagus. Nah, karena PTN kan dikelola oleh pemerintah, jadi fasilitas yang ada dalam PTN jangan diragukan lagi. PTN juga banyak beasiswanya juga, terus biaya yang rata-rata lebih murah dibandingkan PTS. Mengapa lebih murah? PTN ini bisa disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua. Kalau PTS itu kalau segitu ya udah segitu semuanya rata, gitu, gak ada pengajuan untuk menyesuaikan dengan kemampuan orang tua. Terus kelebihan dari PTN, fasilitas terjamin karena ada standar tersendiri dari pemerintah. Memiliki staf pengajar yang berkualitas juga di PTN. Apa sih kekurangan dari PTN? Kekurangannya kegiatan akademik yang banyak seringkali membuat pada mahasiswa jadi sulit mengelola waktu. Maksudnya apa sih? Kan
kan dari PTN itu bagus ya bergengsi. Nah, untuk mencapai kesuksesan itu pasti harus ada prosesnya juga, kegiatan akademiknya juga lebih padat gitu dibanding dengan PTS. Terus masuknya juga masuk PTN sangat sulit. Masuknya juga tidak segampang itu, banyak saingan-saingan yang harus kalian imbangi. Lalu ada perguruan tinggi swasta. Kalau perguruan tinggi swasta ini dimiliki dikelola oleh perorangan atau kelompok kayak yayasan tertentu atau lembaga di bawah yayasan atau lembaga. Kelebihan masuk PTS lebih mudah dibandingkan dengan PTN. Kayak teteh masuk UNTAS itu lebih mudah dibanding teteh dari masuk PTN. Sebelum teteh masuk ke PTS, teteh juga mencoba masuk PTN. Ternyata PTS itu lebih mudah masuknya. Kegiatan akademik yang tidak begitu ketat, relax, sehingga mahasiswa dapat mengatur waktunya dengan baik. Ini kerasa banget dengan teteh karena teteh PTS juga ya. Kegiatannya itu lebih santai gitu, tidak seperti PTN itu padat, berbeda dengan teman teteh yang kuliah di PTN itu padat sekali. Terus kelebihannya juga terkadang ada biaya yang lebih murah dari PTN, tidak semua PTS, tapi tidak semua PTS. Terkadang ada swasta yang lebih murah dari PTN, kayak adalah salah satu perguruan tinggi yang lebih murah itu dari PTN. Ada PTS yang mempunyai kampus cabang sehingga mempermudah dalam akses, seperti seperti Uniga di Garut, kan kita orang Garut ya. Di Uniga kan banyak cabang-cabangnya, nah itu juga mempermudah akses untuk bisa kuliah gitu. Nah, kekurangan dari PTS terutama yang sudah memiliki nama baik dan memiliki fasilitas lengkap. Seperti apa coba yang PTS yang relatif lebih mahal? Kayak Telkom itu kan mahal ya, tapi jangan Telkom juga mahal tapi kualitasnya juga baik gitu lulusannya. Nah, selanjutnya fasilitas yang ada di kampus harus kita observasi terlebih dahulu seperti gedung, perpustakaan, kelas dan lain-lain. Nah, terkadang PTS juga fasilitasnya sesuai dengan biaya gitu. Kan biaya uang nggak bisa dibawa. Kadang PTS yang murah itu fasilitasnya juga ya sama gitu sepadan. Nah, itu harus dipertimbangkan kembali. Lalu peluang beasiswa relatif kecil atau tidak sebanyak dari PTN. Kalau PTN itu banyak kan kerjasama dengan yang lainnya, kalau PTS itu terbatas. Nah, terus selanjutnya kelengkapan akademik kurang. Nah, yang ketiga ada perguruan tinggi kedinasan. Perguruan tinggi di bawah departemen selain Departemen Pendidikan Nasional atau merupakan lembaga pendidikan tinggi negeri yang memiliki ikatan dengan lembaga pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan. Kelebihan dari PTK itu apa sih? Nah, sini biaya yang murah, bahkan ada yang tidak mengeluarkan biaya sama sekali atau gratis. Bahkan ya, kalau kalian tahu IPDN, tahu nggak? Kayak Institut Pendidikan Dalam Negeri, kita kasih tahu tuh kalau IPDN kan itu ikatan dinas ya. Di ikatan dinas itu kalian nggak bayar kuliah, tapi kalian dibayar. Itu tuh enak sekali, tapi kalian juga harus mempertimbangkan bahwa masuk PTK itu sulit gitu. Ada beberapa PTK yang menyediakan uang saku, ikatan tunjangan dinas. Nah, seperti yang telah kita jelaskan, bahwa dua hal dikasih uang saku untuk kehidupannya. Ada fasilitas kerja dan diangkat menjadi CPNS. Fasilitas lengkap, ada beberapa PTK sudah menyediakan asrama selama perkuliahan, jadi tidak perlu memikirkan tempat tinggal, terutama untuk mahasiswa luar kota. Nah, ini bagus sekali ya, apalagi untuk cowok-cowok gitu yang suka kedinasan, yang suka ikatan dinas yang kayak Halode. Boleh persiapkan dari sekarang apa saja yang akan menjadi seleksi untuk masuk ke PTK. Nah, ada kekurangan juga dari PTK apa? Nah, yang pertama banyaknya peserta yang mendaftar, ketatnya persaingan. Nah, kalian harus lihat biasanya tuh pendaftar dengan yang diterima itu memang jauh sekali, peluangnya sangat sedikit untuk bisa masuk PTK. Terus yang kedua, ada beberapa PTK dituntut dengan syarat-syarat tertentu dan hal tersebut
dapat dirasakan berat untuk mahasiswa, seperti semi militer atau militer itu sendiri bagi yang kurang menyukai kehidupan militer. Kalau buat yang orang rumah gitu, kalau masih kayak kurang gitu dalam kesehatan fisiknya, ya jangan memaksakan diri. Selanjutnya ada ujian masuk yang memiliki beberapa tahap dan materi yang berbeda dengan yang dipelajari di SLTA atau di SMA. Tahap tesnya itu kan ada tes psikotes, ada tes psikologi, ada tes kompetensi dasarnya. Terkadang itu soal-soal yang keluar dari tes perguruan tinggi kedinasan itu tidak pernah diajarkan di SMA. Jadi kalian itu harus bisa dari sekarang harus bisa belajar mandiri apa saja sih yang akan keluar ketika kalian mau memutuskan mendaftar diri dari perguruan tinggi kedinasan. Nah, selanjutnya di sini ada tingkat perguruan tinggi. Yang pertama ada universitas, yang kedua ada institut, yang ketiga ada sekolah tinggi, yang keempat ada politeknik, yang kelima ada akademik. Mutia. Nah, kalau universitas ini paling tinggi ya, urutan pertama. Karena universitas ini banyak jurusan-jurusannya, banyak fakultas-fakultasnya, semua rumpunan ilmu dari mulai akademik, vokasi, profesi, dan sarjana, diploma, semuanya profesi juga ada. Seperti contohnya UPI, UNPAD, UI. Nah, kalau institut itu di bawah univ itu tingkatannya. Kenapa? Karena institut ini maksimal ada 3 fakultas. Namun institut itu semua rumpunan ilmu juga, ada akademik, vokasi, profesi. Contohnya kayak IAIA kan ada 3 fakultasnya. Kayak di IAIA Universitas. Terus ada ITB, ada IPB. Selanjutnya ada politeknik, ada sekolah tinggi juga. Kalau politeknik semua rumpunan ilmu mencakup vokasi dan profesi. Kayak Poltekkes, Kemenkes, Asik. Kalau sekolah tinggi ini rumpunan ilmunya lebih menjurus atau lebih spesifik, kayak akademik, vokasi, profesi. Contohnya kayak STAI. Nah, kalau akademik ini ilmunya lebih spesifik. Pendidikan ini di satu vokasi, contohnya seperti akademi kepolisian, akademi militer. Nah, itu penjelasan tentang kuliah. Apakah ada yang masih bingung, Adek? Tentang apa yang telah kita jelaskan dari mulai perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan perguruan tinggi kedinasan. Nah, kalau akademik itu lebih ke gelarnya, ke sarjana. Kalau vokasi itu gelarnya ke diploma itu. Apa bedanya diploma sama sarjana? Kalau diploma itu proses perkuliahannya itu lebih banyak ke praktek, kayak keterampilan itu kayak sama perawat nih. Itu kan banyak keterampilannya, tapi perawat juga ada yang sarjana. Kalau sarjana itu lebih ke teori, konsep, penelitiannya. Mutia. Lulusannya seberapa tahun? Lulusannya berapa tahun D3 sama Ya, terus kalau sarjana itu prosesnya 4 tahun. Kalau diploma itu ada yang D4. Nah, kalau D4 kan sama ya 4 tahun. Kalau D4 itu hampir setara sama gelar sarjana. Tapi itu kan diploma itu lebih ke keterampilan, kalau sarjana itu lebih ke teori. Terus kalau diploma 3 itu proses perkuliahannya selama 3 tahun, gitu lebih cepat. Oke, lanjut ya teman-teman. Terus ada juga setelah lulus SMA tidak menutup kemungkinan teman-teman di sini ada yang mau menikah. Ada. Nah, untuk memasuki kehidupan berkeluarga, menikah diperlukan beberapa pertimbangan. Karena menikah menuntut kematangan emosi, sosial, psikologis, mengingat tanggung jawab yang akan dipikul sebagai individu yang menikah juga amat besar sekali.
Selain itu, kesiapan secara fisik maupun ekonomi yang sangat diperlukan di samping kesiapan mental. Ketika Anda memutuskan untuk menikah, berarti Anda harus sudah siap bertanggung jawab, bukan hanya diri sendiri tetapi terhadap anak, mungkin nanti ya, keluarga, suami, istri Anda, dan lingkungannya. Nah, kalau udah menikah kan lingkungannya bukan sendiri, bukan keluarga sendiri, ada juga keluarga dari suami, mungkin terus ada keluarga dari istri. Nah, kalian juga harus bisa untuk beradaptasi saat setelah menikah. Dan untuk menikah juga harus banyak pertimbangan tentang mental kalian, dari finansial kalian, apakah sudah siap atau belum. Nah, untuk pilihan selanjutnya menunda atau gap year. Nah, untuk yang menunda atau gap year ini, seseorang yang gimana ya, yang masih bingung gitu memilih karirnya untuk apa. Untuk kuliah masih bingung, mungkin jurusannya mau kemana. Untuk bekerja bingung mau kerja apa. Untuk menikah belum ada calonnya, jadi memutuskan untuk menunda. Alasan karena menunda ini mungkin karena kurangnya kesiapan tadi, sehingga memilih untuk gap year. Itu tidak apa-apa, tapi ketika kalian gap year itu jangan sia-siakan waktu. Kalian juga harus punya kegiatan lain juga agar hidup kalian itu lebih produktif juga. Benar itu diam, jangan sampai kayak gitu ya. Nah, ini alternatif lain yang bisa dilakukan oleh pelajar setelah lulus sekolah. Yang pertama, kursus apa yang kalian nanti, misalkan kalian punya kemampuan suka menjahit, nah kalian ikut itu kursus menjahit terus, atau buka usaha sendiri. Boleh kalian membuka usaha sendiri, asalkan untuk membuka usaha sendiri modalnya cuma satu, mau gitu. Kalau udah ada kemauan dalam diri kalian membuka usaha sendiri, insya Allah usahanya barokah. Yang ketiga, ada pekerjaan mandiri. Nah, ini buat kalian juga bisa untuk membuka pekerjaan mandiri. Apa tuh maksudnya pekerjaan mandiri? Misalkan ini teman-teman, selama SMA teman-teman pasti punya kemampuan untuk mengajarkan ke adik-adik kalian ya. Misalkan kalian tuh sukanya di bidang matematika, kalian menguasai itu bidang matematika, maka buka tuh kayak les privat buat adik-adik kalian untuk belajar bersama-sama kalian. Nah, jadi sehingga ilmu yang kalian dapatkan di SMA itu bermanfaat buat adik-adik kalian dan buat kalian sendiri gitu. Nah, untuk selanjutnya, ada usia remaja akhir 16 sampai 18 tahun. Kalian ada usia berapa? 18 atau berapa? 18. Ada yang 18 sampai 18 ya teman-teman. Nah, kalian tuh di usia segitu suka merasa kayak gini gak? Ingin mandiri, ingin bebas itu dari orang tua, gak mau jadi beban orang tua, kadang juga berubah-ubah, kadang tiba-tiba senang, kadang tiba-tiba sedih, terus mudah stres juga, cemas, gitu, emosi juga, kadang tiba-tiba kayak marah tuh meledak gitu. Terus mental juga belum stabil. Nah, usia ini hal yang wajar ya teman-teman kalau teman-teman itu merasa seperti itu. Namun ketika hal itu terjadi gitu pada diri kalian, kalian harus melakukan hal ini. Yang pertama harus memahami konsep diri. Apa sih konsep diri itu? Nah, dari sekarang kita minta ya teman-teman itu nulis gitu di buku teman-teman atau di buku diare.
kalau bicaranya itu yang tadi bisa kayak gitu. Terus misalkan kekurangannya aku gak suka matematika, tulis tuh dari situ. Dari sekarang juga apa cita-cita kalian? Kadang kan banyak ya cita-citanya, tulis aja semuanya tulis. Terus tujuan hidup dari sekarang tulis apa tujuan hidup kalian itu ke depannya. Nah dari sekarang mulai pikirkan kalian mau kuliah, mau kerja atau keduanya kuliah sambil kerja atau mau menunda. Pikirkan dari sekarang, pertimbangkan juga, persiapkan juga perencanaan apa yang akan teman-teman lakukan untuk masa depan. Yang ketiga, mengurangi kegiatan yang tidak penting. Sekiranya ada kegiatan tidak penting, tinggalkan ya teman-teman. Kalau ada kegiatan yang tidak penting, dimaksiatkan, tinggalkan ya teman. Terus yang keempat, mengurangi teman-teman toksik. Nah, ada kan suka ada teman-teman yang kayak gini, udah ya polos, jangan masuk, jangan masuk. Nah, jangan ya, tinggalkan teman yang seperti itu, biarkan saja. Terus upgrade juga skill kalian. Apa sih upgrade skill kalian? Dari sekarang, tingkatkan kemampuan kalian. Misalkan kemampuan kalian itu kan sekarang pesantren ya. Tingkatkan ilmu yang kalian itu tingkatkan dari sekarang dalam belajarnya, sehingga ketika lulus teman-teman semoga saja bisa menshare ilmu kalian kepada adik-adik kalian, kepada keluarga kalian, kepada teman-teman kalian. Nah, dari sekarang update skill teman-teman. Nah, sekarang katanya mau kalian keluarkan satu kertas, tulis nama kelas, usia, jawab sesuai dengan kondisi saat ini kalian rasakan. Jadi ini tuh tidak ada benar salahnya, tapi kalian pilih yang sesuai dengan diri kalian. Jangan sampai lihat poinnya, tapi lihatlah hal itu sesuai tidak dengan keadaan kalian saat ini. Yang pertama, apakah kamu suka bersosialisasi atau
bergaul